Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, tentunya kesehatan. Karena sehat itulah yang bisa menghantarkan kita ke masjid ini. Betul. Ada dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 607, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Pada suatu hari, dzata yaumin, pada suatu hari Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi sambil duduk tertidur. Kemudian tak lama kemudian Nabi mengangkat kepala sambil tertawa, tersenyum. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa kau tertawa?" Rasulullah menjawab, "Barusan Allah menurunkan ayat ini." Rasulullah bacakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inilah asbabun nuzul ayat surat Al-Kautsar. Jadi Rasulullah bertanya kepada sahabat, ada yang tahu apa itu Kautsar? Sahabat menjawab, hanya Rasul dan Allah yang tahu. Sahabat tak tahu. Masuklah kita pada ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Ayat ini wahiyya makiyatun fi qauli Ibni Abbas wal kalbi wal muqatil. Ayat ini disepakati oleh Ibnu Abbas dan Kalbi wal muqatil, turunnya di kota Mekah, disebut ayat Makiyah. Wa madaniyah fi qaulil Hasan wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah. Tapi di sisi daripada Hasan, Ikrimah dan Mujahid dan Qatadah, ayat ini surat ini katanya adalah surat Madaniyah. Jadi ada perbedaan, ayat surat ini dinamakan Makiyah atau Madaniyah. Dan surat ini hanya 3 ayat sikit. Dan surat ini pun populer, termasuk surat favorit kalau untuk sholat, kan? Apalagi sholat apa namanya? Sholat tarawih. Kalau bisa ini dibaca dari awal sampai ujung, kan? Cepat, pendek. Namun ada pula surat yang lain, jumlahnya pun 3 ayat. Surat apa itu? Wal Asri. Kemudian surat An-Nasr. 3 ayat. Namun ketiga-tiga surat ini yang paling pendek, yang paling singkat adalah ini Al-Kautsar. Jumlah kalimat dalam surat ini 10 kalimat sikit itu. Jumlah hurufnya 42 huruf. Tak percaya, so cuki kok. Sementara kalau wal asri itu 14 kalimat, terdapat 65 atau 64 huruf. Apa tadi? Iza jaa nasrullah itu terdapat 17 kalimat.
sekitar 76 huruf. Jadi ayat ini, surat inilah yang terpendek. Seperti biasa, sebelum memasuk kajian penjelasan lebih detail, kita sama-sama atau bergilir membaca ayat ini, surat ini, dimulai dari sebelah kanan. Mana kanan? Kanan sana, kanannya. Inna a'toina. Habis. Karena pendek ayat itu copat dia berlalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna apa di situ? Ayo. Gun. Ini. Itulah akibat tak nengok kan. Inna. Kemudian ada tanda bendera.
Ini menandakan berapa harakat. Ada markat Ini aja dia 4 tambah ini bisa 5 bisa 6, tapi jangan lebih. Ya gunna dia inna ya inna tadi banyak inna gitu kan, inna ditokan dia 6 5 ke 6. Innya itu dua harkat, jangan banyak in, jangan. Tapi kalau ada yang tilawat tidak lebih. Itu rukhsah dalam qiraah qari itu rukhsah, nama itu ginna itu tagannum, menadakan tagannum boleh, tapi jangan yang pendek jadi panjang ya. Dia yang panjang betul. Gitulah jadinya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Itu kalau tagannum. Salah tidak membaca gitu, boleh, namanya tagannum. Tapi jangan pula waktu imam begitu baca dia, jangan. Bedakan antara waktu ibadah dengan di luar ibadah wajib ya. Ibadah wajib seperti salat tuh, bahkan Al-Fatihah tuh, kita tengok kebanyakan ulama tuh, contoh Habib Umar, dia tuh baca pendek aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, pendek. Tapi boleh sodang, boleh. Tapi jangan pula mas tagannum pula di situ kan. Inna berarti hukumnya di sini gunna, ya kan? A'tainakal ta'ina mat lain tak bergaris pula. A'taina a'ta. Di situ tadi banyak ain, di sini a'ta. A'ta, jangan a'ta. A'ta mat lain. Kal kautsar, kautsar alif lam Qamariyah. Fasal li rabbika wanhar. Fasalli, ini tasbih kan? Fasalli li rabb, apa hukum di situ? Fasalli li rabb, apa hukumnya? Astagfirullah. Fasalli li rabbika wanhar. Apa hukum di sini? Dia istilah penyebutan. Setiap huruf yang sama berjumpa, apalagi satu hidup satu mati. Ini kan dua-dua hidup karena ada tasdid. Aslinya itu dia mati dulu baru hidup. Ini namanya penyebutannya istilah mutajanisain. Bisa disebut mutamathilain. Ini istilah penyebutan. Karena dia artinya pemutajanisain, dua yang sejenis. Kan sejenis ini dua kan? Dia itu mutamathilain, dua yang semisal. Itu nanti bisa antara za sama za. Kalau berjumpa, ini mutamathilain, semisal penyebutan.
li rabbika wanhar. Apa di sini? Izhar. Izhar apa namanya? Izhar hakiki. Izhar setiap ada nun berjumpa dengan ha, alif, hamzah sama ya. Ra, kha, ha, ha. Ya. Berjumpa dengan nun mati izhar hakiki bisa halki. Artinya maksudnya jelas penyebutannya itu, tidak ada disembunyi-sembunyikan. Ayat ya tak boleh dukun, jangan wanhar. Nah, jadi bertasydid. Di situlah kadang-kadang banyak wanhar, jangan seperti tasdid nanti ini. Padahal wanhar itu in sya ni'aka wal abtar. Nasya ni'aka huwal abtar. Ni'aka huwal abtar. Ini sama gunnah. Syani'aka. Ini tengok panjangnya berapa harkat di situ? Syanya itu dua. Ada tak ada benderanya kan? Ada. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan terlalu panjang. Jangan. Inna syani'aka huwal abtar. Huwal alif lam qamariyah. Sebab dia bisa dibaca abtar qalqalah sugroh, sebab letaknya di tengah-tengah kalimat di akhir ayat. Tidak, ya kan? Dia tetap dikatakan di akhir ayat kalau di ujung, tapi dia di pertengahan atau ini di pertengahan. Di mana yang di awal mati kan? Sikit betul pelajarannya ya. Tajwidnya kan. Guna lat lain alif lam qamariyah mutajanisain izhar guna mad tabi'i bisa alif lam qamariyah qalqalah sughra. Itu kaji warung kopi. Itu cocok ambil guni, masuknya guni. Kadang manusia, itulah manusia. Manusia ini ada 3 macam sifatnya. Yang pertama mendomal aja, hendak diceritakan apapun yang terjadi sama dia mendomal. Mendomal ini bukan berarti jahat ya. Mendomal ni dia tak open, dia hendak diceritakan, hendak dinasihatkan, hendak kono marah. Begitu je posisi dia. Tak ambil peduli. Ada yang model makan hati je. Asikit kata orang, kata dia, langsung masuk ke hati. Model ketiga ada yang suka, itulah model yang komplain, yang apa, komentar, tapi di komentari tak mau. Yang ciri ketiga ni celaku betul. Celaku betul manusia macam ni. Kan bunyi ayatnya tu watawasau bil haq. Artinya tu saling. Ada berkesinambung antara dua saling. Maksudnya saling ni apa? Ya, kalau ini menasihati, ini jangan marah. Ini menasihati, ini pun jangan marah. Ada saling keterikatan antara hablum minan nasnya itu di situ. Wa tawasau. Tapi kalau yang hendak menasihati aja, berarti dia tak paham ayat ini.
Berarti pelajaran tajwidnya cukup nih. Sekarang kita jelaskan ayat, tentang ayat ini. Tadi asbabun nuzul udah kita ceritakan, diabadikan di dalam Muslim nomor 607. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang asbabun nuzul pada hadis ini. Apa nih? Ayat daripada surat Al-Kautsar. Inna, apa artinya nih? Sesungguhnya kami. Berarti ini siapa yang bicara? Kami ini kembali kepada siapa? Sesungguhnya kami ini kembali kepada Allah. Kemudian timbul pertanyaan, berarti Tuhan kalian itu banyaklah. Kami, kalau satu, ini satu orang. Sesungguhnya aku. Kamu, innaka, ya kan? Itu kita, kami, inna ini kan kami, berarti Tuhan itu banyak. Maksud daripada ini kenapa Allah buatkan di sini inna kami? Maksudnya adalah li ta'zim, untuk memuliakan, mengagungkan. Kali Allah mengagungkan diri dia, seperti istilah seorang raja berdiri dia di depan masyarakatnya tuh. Kami, mana ada raja yang bilangkan aku, betul, mana ada raja seperti itu. Pasti kami berdiri di sini, kata raja. Itu menandakan kebesaran dia lah itu. Kami, memakai kata kami. Jadi untuk ini Allah menggunakan kalimat kami juga, bukan karena banyaknya Tuhan itu, tapi untuk kemuliaan kebesaran dialah, makanya dia sebut kami. A'tainaka, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu. Naka, kami kepadamu. A'ta, memberi. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu. Mu ini kembali kepada Muhammad. Ya Muhammad, sesungguhnya kami sudah berikan kepadamu Al-Kautsar. Nah, di dalam tafsiran itu apa artinya? Nikmat. Tapi di dalam tafsiran ini namanya Al-Kautsar ini nahrun. Nah, nahrun ini sungai. Ada lagi menyebutkan namanya haud, telaga. Baru itu tadi Al-Kautsar adalah nikmat. Ada lagi, apa itu? Nikmat ini pecah lagi, mal, harta, aulad, keturunan, anak, cucu. Apa lagi di sini? Banyak berada. Jadi tafsiran Al-Kautsar ini banyak, nikmat itu banyak. Tapi yang jelas haud atau nahrun dan haud ini telaga, sama-sama sungai, ini telaga, sama-sama air yang ada di dalam surga. Bagaimana air ini, haud ini atau nahrun ini di dalam surga ini? Dindingnya itu terbuat dari zahab, emas. Bawahnya tuh, lantainya tuh terbuat dari yakut, mutiara, permata mutiara. Airnya tuh putih seperti seperti salju, dingin seperti salju, putih seperti susu, manis, kalah daripada madu. Inilah nahar. Itu sebab tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang tahu apa itu maksud daripada nahrun ini? Apa tadi? Al-Kautsar. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata sahabat. Nanti kalian, wahai umatku, kata Nabi kan, kalian akan minum ini di telaga ini, di telaga Al-Kautsar ini. Kalian akan minum di sini. Yang sekali minum satu togo itu tidak akan haus selama-lamanya lagi. Sekali togo tidak akan haus selama-lamanya lagi.
singgah nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pastikan kalau ingin mendapatkan ini, ingatlah syarat-syarat yang terpenting itu, ya kan? Syaratnya apa ini? Di ayat kedua ini nanti. Inilah syarat ingin mencapai ini tadi, Al-Kautsar. Telaga yang disiapkan Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Umat lain tak dapat. Umat Nabi Muhammad aja yang dapat. Ayat yang kedua, fasalli, maka salatlah. Ini solli ini arti sebenarnya membengkokkan tulang belakang, membungkukkan tulang belakang. Itulah makna arti daripada shalla, membungkukkan tulang belakang. Makanya setiap yang membungkukkan tulang belakang itu dikategorikan ibadah. Dikategori ibadah. Agama mana coba yang membungkukkan tulang belakang? Rata-rata kan, ada yang gini dia kan menyembah. Bahkan kekerajaan masyarakat yang dulu ingin menghadap rajanya itu, tengok di Thailand tuh, ada yang begini-gini kaki sebola menjulur ke belakang. Itu untuk menunjukkan apa? Menundukkan tulang ini, artinya tulang belakang ini menundukkanlah kepada seseorang itu yang besar. Tapi yang dimaksud shalla di sini adalah menundukkan tulang belakang itu kepada lirabbika, hanya kepada Tuhanmu, atau salatlah untuk Tuhanmu. Kadang ada yang salat bukan untuk Tuhan, untuk manusia, supaya nampak rajin dia ini salat. Semua ibadah yang menundukkan salat ini harus kembalinya kepada Allah. Apa kategori lain selain salat dalam ibadah? Sembahyang. Itu bahasa apa dulu? Itu bahasa apa namanya tuh? Sangsakerta. Itu artinya sembahyang. Sembah siang itu yang. Yang itulah Tuhan orang itu dulu kan. Beralun-alun, berlarut-larut terus sampai ke generasi seterusnya melokat sembahyang. Tapi makna sembahyang ini tidak bisa awak rujuk kepada yang dulu itu. Kalau rujuk kepada dulu, wow, syirik total gitu kan, menyembah siang. Karena ibadah itulah maka disebut sembahyang. Bukan yang itu kita sembah, tapi sembah Allah itulah yang disembah. Mana ada? Itu kan bahasa aja, bahasa Sangsakerta tadi ya, Yunani kuno ya kan, mengikuti bahasa dulu. Fasalli li rabbika wanhar, maka kamu salatlah untuk Tuhanmu. Li rabbika, tapi di sini bukan bi rabbika tapi li rabbika. Memang untuk Tuhanmu itulah kau salat. Jadi Allah butuh salat kita? Tak butuh. Allah tak butuh dengan salat kita, tapi kitalah yang ingin menyetor kepada Allah. Masa nikmat ini, nikmat nih, nah ini kajian pada yang bagian ini, nikmat nih, harta yang paling nikmat, yang paling besar itu sehatlah nikmat paling besar. Banyak pun harta, banyak anak, kalau tak sehat, mana saudara? Belum nikmat lagi. Sehat inilah nikmat yang paling terbesar. Sehat. Ini kan sehat semua nih kan? Sehat. Sehat jasmani, roh. Ada orang yang sehat jasmani, rohani tak sehat. Nah, yang tak sholat ke masjid itu sehat. Jasmaninya juga sehat, badan berotot segala macam, ya kan? Tapi rohaninya sakit jiwa itu, rohaninya udah parah itu, masuk ICU, ya kan? Emergency gitu. Casing oke,
Udah emergency dah tu dah. Tapi bersyukurlah kepada Allah, kita ni sehat, kita ni bukan hanya sekedar jasmani tapi rohani. Lebih parah sehat, lebih parah sakit rohani apa jasmani? Rohani. Sompat rohani sakit, jasmani sakit, kacau walau. Tapi yang paling sakit tu rohani sakit. Tak bisa buat apa-apa lagi. Kalaupun jasmaninya sakit tapi rohani sehat, dia masih bisa sholat ke masjid walaupun dia sakit. Tapi kalau rohani janganlah, putuslah dah, putus. Inilah dia bahasa abtar, putus tu abtar. Wanhar, ini dipisah. Ini bukan kita pisah ayat, maksud artinya tu ini beda. Dua amal dalam satu ayat nih, dua ibadah dalam satu ayat. Yang pertama solat untuk Tuhanmu, wanhar, memotong leher, memotong leher orang tidak, memotong leher, sembelihan kambing, lembu, unta. Wanhar ini ibadah yang butuh tulang belakang tadi, yang butuh tenaga. Wanhar menyembelih, maksudnya yang membutuhkan ini tadi, membungkukkan tulang belakang. Wanhar ini ibadah yang jenis menyembelih ini, dia tak bisa butuh solat aja. Mana bisa orang menyembelih solat aja? Harus butuh harta, mal, harta, sehat tadi harus butuh. Cuma doang sakit nak nyembelih, mau tu potong tangan kan? Yang sehat tu yang bisa menyembelih, yang banyak duit, banyak harta tu yang bisa menyembelih. Dua ibadah dikaitkan dalam satu ayat. Yang kedua ini jika dilakukan, kita akan mendapatkan Kautsar. Apa itu Kautsar? Sungai atau telaga yang disiapkan Allah untuk umat Nabi Muhammad. Karena memang lanjutan hadis tadi, ada satu umat Nabi Muhammad yang mendatangi telaga Al-Kautsar ini terhalang tak bisa. Lalu kata Nabi, ya Allah, ini umatku, kenapa dia enggak bisa masuk ke telaga Kautsar nih? Apa kata Allah? Setelah kau meninggal, dia mengerjakan yang lain-lain, tak mengikut, tidak sholat, tidak mau berkorban. Macam mana mau mendapatkan telaga Kautsar itu? Inilah syarat untuk menuju telaga Kautsar. Innasya, sesungguhnya, syani'aka, yang benci kepadamu. Ini syani'ah, ini benci, artinya benci, atau marah, atau tak suka. Apa lagi bahasa? Membangkang kepadamu Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang benci, yang marah, yang tak suka, yang menghina, yang apa lagi, mencaci, menolak, membangkang kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ya Muhammad, orang-orang seperti itu huwal abtar, dialah orang yang putus. Apa putus di sini? Kembali kepada ini tadi, nikmat, yang nikmat ini putus. Berarti sehatnya putus sehatnya, putus sakit rohani dia, jasmani dia sehat, tapi putus rohani dia, putus harta dia. Dia kaya, nikmat harta itu. Jadi orang yang beriman ketika dia memiliki harta itu nikmat bagi dia. Tapi kalau orang yang tidak beriman memiliki harta, itu bukan nikmat. Dia banyak harta tapi tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Nabi, itu namanya apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Udah masuk? Jadi pas ya, berarti putuslah nikmat semua bagi orang-orang yang
yang ini tadi kategori membenci, marah kepada Nabi, maka putuslah semua nikmat ini. Walaupun dia kaya, tapi itulah istidrat bagi dia. Sekianlah kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Banyak salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.